Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Silakan subscribe dan share video ini agar YouTube ini berkembang. Pada kali ini saya akan membuat video tentang mengentry jurnal. Jurnal yang saya buat adalah tentang perusahaan manufaktur. Ini adalah lanjutan dari soal CV Roti Jaya. Pada kali ini yang akan kita bahas ada beberapa dokumen transaksi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dokumen 9, di mana dokumen 9 ini adalah tentang penjualan kredit. Lalu kita ke dokumen transaksi nomor 10, yaitu pembelian kredit. Dan terakhir yang kita bahas pada video kali ini tentang dokumen transaksi 11, yaitu voucher kas kecil. Saksikan video ini sampai dengan selesai. Untuk dokumen transaksi 9 ini adalah berupa faktur. Nah, fakturnya adalah faktur penjualan karena nama perusahaan kita adalah CV Roti Jaya, di mana tanggal 11 ini kita melakukan penjualan kepada toko sebelah. Nah, ini adalah penjualan secara kredit. Artinya, kalau penjualan secara kredit, maka kita akan mencatatnya ke dalam jurnal penjualan. Di video sebelumnya sudah pernah kita catat di jurnal penjualan transaksi tanggal 10. Kali ini kita akan mencatat transaksi tanggal 11. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Tanggal 11 kita ambil dari fakturnya. Nah, ini dia ya, tanggal 11. Lalu nomor bukti kita ambil dari sini. Ini nomor buktinya kita salin kemari. Lalu untuk keterangan kita kasih nama customernya, yaitu toko sebelah. Setelah itu kita akan mencatat debit dan kredit. Untuk debitnya kita catat, yaitu yang pertama tentang piutang usaha, di mana ini adalah penjualan kredit, maka timbul yang namanya piutang. Nah, angkanya kita ambil dari yang kalimat total ini ya, 4.290.000. Nah, kita salin saja di kolom jurnal penjualan sebelah debit bagian piutang usaha. Setelah itu kita pindah ke kolom penjualan di sebelah kredit, yaitu ambil angkanya dari subtotal ini. Nah, kita tinggal salin saja ke penjualan. Karena ini penjualan, maka timbul namanya PPN keluaran. Nah ya, ini dia, tinggal kita salin. Nah, apakah setelah ini selesai untuk mencatat jurnal penjualannya? Ya, belum selesai ya. Setelah itu kita mencatat ini
ini dia yang belum kita catat tadi, bagian kolom akun lain-lain. Ini adalah angka, ya betul, harga pokok penjualan. Nah, untuk kreditnya ini yang sebelah kredit akun lain-lain ini adalah akun persediaan produk jadi. Angkanya didapat dari mana? Angkanya dari harga per unit dikalikan dengan quantity yang dijual. Nah, ini dia quantity yang dijual tadi 300 ya. Hasilnya adalah 2.658.000. Nah, baru kita salin ke kolom jumlah sini. Demikian cara untuk buat jurnal penjualan secara kredit. Selanjutnya kita membahas dokumen 10. Yang sebelumnya kita sudah membahas dokumen 9. Kalau dokumen 10 ini adalah berupa faktur. Nah, ini faktur. Ya, betul. Faktur pembelian karena kita nama perusahaannya ada di sini. Nah, yang saya lingkarin ini. Nah, ini terminnya adalah N/30. Berarti ini adalah faktur pembelian. Kita membeli barang dari toko berkah. Nah, faktur pembelian ini merupakan pembelian secara kredit. Nah, kalau pembelian secara kredit, maka kita akan catat ke dalam jurnal pembelian. Di video sebelumnya kita sudah pernah mencatat jurnal pembelian. Nah, ini adalah dokumen transaksi pada tanggal 4. Nah, sekarang kita lanjutkan transaksi yang dokumen 10. Untuk dokumen 10 tadi adalah tanggal 14. Kita isi dulu dari kolom tanggal. Lalu nomor bukti. Nah, nomor bukti kita ambil dari sini yang ada di bawah faktur ini nomornya. Lalu kita lanjut ke sebelahnya. Jika menulis jurnal pembelian ini, keterangannya kita buat nama toko berkah. Nah, ini adalah nama suppliernya atau nama pemasoknya yang kita tulis di sini. Lalu setelah itu kita isi kolom debit dan kredit. Untuk kolom debit, persediaan bahan baku dan bahan penolong, kita ambil angkanya dari subtotal ya. Nah, tinggal nyalin saja di sini. Lalu untuk PPN, di bawahnya ini ada PPN, kita masukin ke kolom PPN masukan. Jadi kalau pembelian kredit namanya PPN masukan. Jadi kalau setiap transaksi pembelian namanya PPN masukan. Tapi kalau penjualan namanya PPN keluaran. Nah, untuk kreditnya utang usaha kita ambil angkanya dari total. Nah, kita tinggal salin saja di sini. Ya. Demikian untuk mencatat jurnal pembelian. Dalam video ini yang terakhir kita akan bahas adalah tentang dokumen transaksi 11. Karena tadi dokumen 9 dan 10 sudah kita bahas. Nah, dokumen 11 ini tentang voucher kas kecil, di mana
voucher kas kecil ini untuk membayar listrik, telepon, dan air. Nah, tapi listrik, air, telepon bulan November. Nah, untuk voucher kas kecil, maka kita akan mencatat ke dalam jurnal kas kecil. Nah, ini jurnal kas kecil yang sudah kita input tadi sebelum video ini. Jadi ini transaksi pada tanggal 6. Nah, sekarang kita input yang transaksi dokumen 11. Kita tulis dulu kolom tanggal. Jadi kalau input jurnal itu dimulai dari kolom tanggal terlebih dahulu. Nah, kita ambil dari sini tanggalnya. Lalu nomor buktinya, ini dia nomornya FKK 12-1. Nah, tinggal kita salin saja ya. Nah, lalu untuk keterangannya saya buat di sini pembayaran listrik November. Untuk keterangan gak ada masalah mau beda antara satu dengan yang lainnya. Intinya sama, ada kalimatnya listrik, telepon, dan airnya. Lalu di sini akunnya adalah hutang beban. Kenapa kita menggunakan hutang beban? Karena ini adalah pembayaran listrik airnya bulan November, dan di neraca saldo awal juga ada angka hutang beban, maka kita menggunakan akun hutang beban. Jangan lupa nomor akunnya kita tulis, yaitu 21.300. Lalu jumlahnya kita tulis 950.000. Nah ya, sama ya. Lalu menggunakan kas kecil, nama akunnya adalah kas di tangan, nah atau kas kecil. Oke, demikian tadi kita sudah menginput dari dokumen 9, 10, dan 11. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.